Rayu ingkang sari pinanggih, Rayu Sagung Dumadi. Selamat sore, rekan kawanku kaum milenial seantero Nusantara. Selamat bergabung dengan kanal Kimuhan. Sore ini Kimuhan berada di kebun Kimuhan titik 1, yang mana Kimuhan agendanya kedatangan tamu dari adik-adik kita dari Universitas Brawijaya Malang, yang mana beliau berdua sengaja ke kebun Kimuhan untuk melihat perkembangan jeruk Kimuhan. Juga nanti beliau berdua akan menanyakan berbagai hal tentunya di hal jeruk, karena pembahasan Kimuhan juga spesifik tentang jeruk. Kebetulan Kimuhan ini juga petani jeruk. Saya ulang, Kimuhan bukan YouTuber adikku ya, arek ganteng arek ayu. Bukan YouTuber loh ya Kimuhan. Yang YouTuber Mas Kurdi. Kebetulan kegiatan Kimuhan sehari-hari ini diabadikan sama beliaunya, diunggah ke YouTube. Itu. Oke, terima kasih adikku, selamat datang, selamat sore. Selamat sore. Sore kembali. Inilah perkebunan Kimuhan adikku. Ini jeruk ini umur 3 tahun berapa, Mas Kurdi? 4. Nah, sekitar 3 tahun 4 bulan ini adikku. Usia jeruk ini jumlah batangnya antara 300 ini di kebun Kimuhan ini. 300-an batang. Silahkan apa yang ditanyakan, nggak usah malu-malu sama Kimuhan. Kimuhan orangnya enjoy adikku. Oh, enjoy sekali, wes. Silahkan apa yang ditanyakan. Tadi kan udah banyak bicara Pak tentang biaya-biaya produksi, terus proses penanamannya gimana. Nah, sebenarnya ini tuh jeruknya jenis apa gitu Pak? Oh, ini jeruk ini jenis siam adikku. Oh, siam. Nah, siam itu kategorinya dari berbagai daerah itu macam-macam penyebutan. Ada yang namanya siam madu, siam Pontianak, siam lumut, ada siam apa lagi? Mas Budi, banyak. Tapi yang jelas ini siam, bukan keprok. Oh. Nah, bukan keprok. Kalau siam sama keprok beda. Kalau siam sama keprok itu beda. Berarti cepetan produksinya, cepetan siam adikku. Dan untuk penjualan di pasaran itu mudah yang siam sama keprok. Itu. Berdasarkan pengalaman petani itu begitu. Untuk tadi kan sudah disebutkan kalau ini tuh 300 pohon. Kurang lebih 300. Iya, kurang lebihnya. Nah, untuk 300 pohon ini apakah tiap panen itu satu pohonnya jumlahnya sama kilonya? Kira-kira kalau ditanya begitu, perkiraan kalau dengan metode yang gunting dua kayak Kimuhan ini kan bentuk pohonnya seragam, tingginya seragam, lingkar kanopinya seragam, kira-kira juga hampir sama. Kalaupun berbeda, selisihnya sedikit adikku, sedikit. Perdana panen itu satu pohon di Kimuhan ini hanya Kimuhan buahkan kurang lebihnya 30-an kilo. Per batang 30 kilo. $30 kiloan per batang. Berarti ini lahannya milik Kimuhan, tidak ada upah sewa gitu, tidak ada biaya sewa. Enggak, ini kebetulan kalau yang di titik 1 ini lahan Kimuhan sendiri, dan Kimuhan ada juga lahan sewa adikku. 2 titik lahan sewa ada. Tapi begini, orang kalau untuk bertanam jeruk dengan sewa lahan itu sebenarnya untuk besar adikku. Untuk besar loh. Tapi ya gitu, patokannya harus kita itu kalau nyewa untuk kita ditanam jeruk itu minim 12 tahun adikku. Kalau kan misalkan yang punya tanah mintanya 6 tahun, ya kita yang mulai rugi. Rugi di pebibit, rugi di apa, masih panen 2 kali 3 kali
lahan sudah kembali lagi pada yang punya. Iya. Padahal jeruk masih Bagus-bagus. masih bagus-bagusnya itu loh. Ruginya di situ. Apanya? Ini kemarin dapat 6 ton ya. Ini 300 batang 100 ini batang. Kimohan dapatnya 6,5 apa 6 ya berkarya hampir 7 ya. Kalau sama yang krill itu ya. Nah, karena jeruk itu ada yang krill, yang sirup sebesar kelereng adikku. Kenapa bisa begitu? Itu terlalu lebat tumbuhan. Seharusnya jeruk dibuahkan lebat itu malah jelek. Tuh. Dapat Anda hampir 7 ton. 7 ton ini kalau di harga range pasaran gitu Biasanya berapa? kalau nggak terlalu bareng dengan yang lain, ya kisaran harga itu mainnya di 10.000. 10.000 per kilo. Per kilo. Berarti untuk masa panennya sendiri itu 1 tahun 1 kali. 1 kali. Tahun 1 kali. Untuk biaya keseharian itu hanya nggak sesering apa ya? Nggak sesering Tanaman lain. varietas tanaman lain, nggak terlalu ribet gitu loh. Nggak ribet sebenarnya. Jeruk itu nggak ribet. Pupuknya itu 2 minggu sekali gitu gimana? Pupuk itu kalau jeruk sudah berproduksi kayak begini bisa 2 bulan atau 2,5 bulan sekali. 2 bulan sekali. Enggak tiap minggu pupuk enggak. Nyantai pupuknya jeruk itu. Karena jeruk itu kebanyakan pupuk juga jelek adikku. Tiba-tiba ada di kawan Kimohan. Saking senengnya mari panen ya. Harganya tinggi, waktu itu dapat hampir dapat 400-an juta. 400 juta. Saking senengnya, beliau beli pupuk NPK, satu pohon di pupuknya 4 kilo per pohon. Akhirnya apa? Banyak yang mati. Nah, itu. Makanya juga harus terukur mupuk jeruk itu. Nggak asal mupuk. Itu memang saking senengnya dia. Waduh. Mungkin di pikirannya sekarang tak pupuknya yang banyak, nanti di pembuahan berikutnya saya biar panen banyak, mungkin begitu tujuannya. Padahal malah mati. Malah nggak untung kita, malah buntung gitu. Malah buntung kita. Lanjut untuk yang jeruk kerdil tadi apa? Ya, krill. Krill ya. Nah, Krill itu berarti dijualnya terpisah atau gimana Kimohan? itu jualnya biasanya bakul ini itu begini. Klasifikasi jeruk itu ada A, ada B, ada C. Yang C ini dibagi 2 lagi. C yang bisa layak jual dan C yang krill. C layak jual itu yang C zero, berarti 0 begini. Nah, sebesarnya ini. Ada adiknya lagi sebesar kelereng. Nah, itu berarti ada di kawan Kimohan kemarin cuma laku 2.500 per kilo. Yang krill itu. Kadang itu pun kalau laku, kadang kawan Kimohan malah digowopyokin ngono, Nduk. Malah dibuat pupuk, difermentasi dibuat pupuk malah. Enggak dijual. Berarti bisa ya Kimohan? Bisa. Bisa difermentasi untuk jeruk itu. Bisa difermentasi buat pupuk bisa. Makanya kalau jenengan nanti ke kebun petani jeruk, lihat jeruk yang berjatuh-jatuhan itu karena lalat itu. Itu juga begitu. Harusnya nanti dipendam. Selain bisa buat pupuk, nanti juga bisa menyelamatkan apa ya? Supaya kalaupun itu dipendam bisa jadi pupuk alami, juga bisa kita membunuh anakan-anakan lalat buah yang sudah ada di dalamnya buah jeruk itu. Lalat buah itu sebenarnya nyuntik jeruk itu dia menitipkan telur di dalam buahnya itu. Makanya kalau tahu berserakan itu caranya ngamannya gimana Ki? Ya kita pendem aja. Tuh. Dulu
di kawan Kimuhan banyak, bahkan di yang kemarin dikirim obat sama Mas Kurde itu mendemnya hitungannya ton. Jeruk hitungan ton itu dipendem karena jatuh kena lalat buah. Tuh. Oh iya, untuk labanya sendiri atau untungnya sendiri itu sekali panen itu bisa kisaran berapa Ki? Kalau diambil untungnya berarti rata-rata dari awal kita jeruk itu berbunga sampai jeruk itu panen dalam jumlah 300 batang itu kosnya 15 juta gitu. Nah, katakanlah 15 juta, katakanlah kemarin panen 7 ton. Berarti 7 ton kalau di harga 10.000 berarti kan 1 tonnya kan 7 juta. Iya. Ya, Iya. betul nggak? Ya, Betul, iya. betul kan? Berarti 7 juta kali 7. Nah, itu 49 dipotong 5 itu. Oh, berarti 2 kali lipat. Entah berapa 3 kali lipat ya. 3 kali lipat. Nah. Itu kalau kita nemui harga bagus begitu. Oh, iya. Terus Nah, adik-adik kita dari Universitas Brawijaya Malang ini. Kita sabar, beliau berdua menanyakan pada Kimuhan ini, kita tunggu aja. Dan Kimuhan terus terang seneng, Mas Kodi. Kedatangan adik-adik kaula muda pemula seperti ini seneng Kimuhan. Karena nanti jatuhnya orang-orang tua kayak Kimuhan, sikutnya sudah linu, anak sebaya-baya ini nanti yang akan produktif menggantikan kita. tapi kayak gak usah. Pengolahan itu. Berarti Kimuhan untuk dana dari apa? Yang tadi 15 juta tadi, yang dari bunga sampai panen itu dananya dari laba yang sebelumnya atau iya gimana? dari yang sebelumnya tadi ya kita berasal dari minjem. Oh. Nah, kadang kita juga minjem di bank A, bank B, bank C, kita pakai anggunan BPKB, kayak kita pakai anggunan apa itu tadinya yang semisal kita bisa dipercaya bank itu, kita naruh anggunannya apa ini, apa BKB mobil, sepeda motor, atau sertifikat tanah, kita minjem uang di bank itu buat modal. Itu deh tadinya sebelum kita menjurus pada panen-panen yang berikutnya. Kalau sudah panen 2-3 kali ya kita insya Allah aja kita nanti udah cukup lah untuk pembiayaan berikutnya itu loh. Gitu. Untuk banknya sendiri apakah bank syariah atau bukan? Ya kebanyakan kalau di tempat Kimuhan ini ya bank syariah itu. Bank syariah. Kebanyakan kalau di tempatnya Kimuhan ini. Kalau boleh tahu bank syariahnya bank apa ya Ki? Bank syariah apa ya, Cak Tulus itu ya? Ya BNI mungkin, BNI syariah atau apa itu? Cak Tulus itu ya. Banyak petani-petani kita yang hutang di bank untuk memproduksi jeruk itu. Terus kalau di bank syariah ini kan seperti yang sudah kita pelajari, bank syariah ini tidak menerapkan sistem bunga, lebih ke arah kayak bagi hasil. Untuk bagi hasilnya sendiri sistemnya bagaimana Kimuhan kalau itu kurang clear Kimuhan informasi yang itu, karena yang sudah pinjam di BNI Syariah itu kawan Kimuhan, yang namanya Pak Tulus kalau nggak salah ya. Itu entah memang juga begitu kayak bagi hasil itu.
memangnya. Menurut informasi Kimuhan itu kayak itu. Oh, Yang saya dengar loh itu. iya. Kalau Kimuhan sendiri masih belum pernah pinjem. Oh, Belum pernah pinjem kalau Kimuhan sendiri. Tapi kebanyakan petani jeruk di area Kimuhan, kebanyakan memang itu. Dia pakai syariah itu, bank syariah itu. Entah kenapa beliau-beliaunya kok memilih bank itu, mungkin atau pelayanannya bagus ataupun bunganya terlalu ringan atau gimana, Kimuhan kurang ngerti. Begitu. kan ini panen jeruknya 1 tahun sekali. Nah, untuk mengelola laba dari keuntungan jeruknya sendiri itu untuk kebutuhan selama untuk panen berikutnya itu mengaturnya itu lewat ingatan aja atau ada pencatatan tersendiri? Wah, itu kalau begitu cuma diingat-ingat tok ada Nduk. Berarti kalau kita merasa ini nanti di bulan berapa ini kita panen nanti, bulan Januari, Februari, Maret, April. Antara April ini kan panen Kimuhan. April panen. Berarti nanti panen dapat uang berapapun yang perlu kita sisihkan berarti ya yang patokan tadi, yang 15 tadi. 15. Itu yang 15 itu sudah kita sisihkan. Nggak berani nyenggol yang 15 itu karena untuk proses pembungaan di berikutnya di kebun ini. Yang lainnya ya sudah, ya namanya petani Nduk, ya kebutuhan banyak sekali. Kadang kita juga nyaur hutang sana sini, kebutuhan anak sekolah. Itu. Berarti sejauh ini cuman akuntansi ingatan petani. Ya, berarti lewat ingatan. Nah. Juga ada guru pembimbing ini yang ikut ini. Clear? Clear. Oke. Ya, sejauh ini Nah, sudah. ini begini. Saya nitip pesan pada jenengan berdua, adikku yang cantik-cantik ini, nanti barangkali kalian berkunjung ke sana-sana, ke kebun jeruk selain di kebunnya Kimuhan. Saya mohon karena petani itu kalaupun sudah seusia Kimuhan ke atas itu, katanya anak milenial zaman sekarang itu gaptek. Iya. Gaptek itu berarti artinya kan nggak bisa pegang HP. Yang layarnya ombo, lebar itu kan, mesti gaptek. Sedangkan kegiatan Kimuhan ini kan diabadikan di YouTube sama Mas Kurdi. Ini ada formula khusus untuk pembasmi obat alat buah ciptaan Profesor kawan Kimuhan, dan ini sudah digunakan rekan-rekan kita yang sudah mengetahui YouTube-nya Mas Kurdi di seluruh Indonesia. Barangkali kalau jenengan nanti ke kebunnya petani selain Kimuhan, tolong diingat-ingat Kimuhan punya kawan Kimuhan punya produk ini adikku. Nah, obat ini adalah formula khusus pembasmi lalat buah. Nah, cara penggunaannya ini sudah komplit di dalam video itu. Cara pesannya juga sudah ada di kolom deskripsi, nomornya yang harus dihubungi. Nanti tim bisa mengirimkan nomor rekening, kita bisa transaksi di rekening itu, begitu. Namanya ini. Nah, nanti saya harap jenengan berdua, kalaupun sudah sampai rumah, jangan hanya syuting 1-2 kali ini sama Kimuhan. Harapan Kimuhan tonton YouTube Kimuhan. Nah, silahkan di link videonya dibagi-bagikan pada orang-orang yang mohon maaf gaptek tadi. Ya, terima kasih adikku. Sumpahnya sore ini. Ya, sukses selalu. Nanti kalian berdua. Oke, demikianlah adikku seluruh Nusantara. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan apa yang Kimuhan sampaikan sore ini selalu menjadikan manfaat buat kalian. Begitu saja untuk yang terakhir kali. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.